founder of F&B-nya Lawless Burger Bar Asia. Pertama kali terjun ke dunia F&B itu sebenarnya tahun 2012. Itu waktu itu gue punya restoran di Semarang, diajakin sama temen, jadi kayak emang partner juga. Waktu itu ya nol lah, nggak punya pengalaman sama sekali lah gitu, jadi emang coba-coba, tapi ya ternyata oke gitu, maksudnya kayak berjalan cukup baik. Dan semenjak itu ya jatuh cinta lah sama dunia F&B gitu. Si Lawless sendiri kan sebenarnya dari 2011. Lawless itu sebenarnya awalnya dari clothing company. Kita heavily influenced by heavy metal scene, terus custom culture, terus ya hardcore punk rock culture juga. Jadi ya waktu kita mutusin buat bikin burger bar, ya udah pasti ambience dan tema restorannya ya harus metal gitu. Kita pengen bikin tempat makan yang enak, yang teman-teman kita bisa nongkrong, terus ngedengerin musik-musik yang emang mereka suka gitu aja. Jadi kayak spesifik sih nggak ada ya, maksudnya kayak kita juga nggak waktu buka nggak mikir sejauh itu ada message yang harus disampaikan gitu, kayak ya buat having fun aja sih sebenarnya gitu awalnya. Gado-gado Betawi kayaknya. Kalau di Lawless ya pasti burger ya. Jadi kayak majority kita emang ya karena burger bar ya otomatis kita pasti jualnya mainnya itu burger. Karena kita juga burger joint, kita jual craft burger. Tapi seiring berjalannya waktu memang ada beberapa menu yang emang ternyata jadi favorit customer si Lawless Burger Bar gitu. Jadi kayak kalau bisa dibikin top 3-nya, mungkin yang pertama itu ada Sahabat Burger, kedua ada Motley Burg, yang ketiga tuh The Lemmy. Tahun ini kita ada dari sama Brule, itu sih karena Brule kan emang orang udah kenal sama spaghetti Brule-nya. Terus waktu itu kita ngobrol, kira-kira bikin apa ya gitu ya. Kayaknya seru kalau kita bisa menggabungin kayak si Lawless burger si Lawless sama si spaghetti Brule-nya si Brule lah gitu ya. Jadi kayak akhirnya kita bikin burger sliders. Itu emang kayak nunjukin kayak kekuatan dari si dua brand ini gitu. Jadi kayak dan emang buat ngeluasin market juga. Jadi kayak tadinya customer Lawless yang nggak tahu Brule jadi tahu Brule, customer Brule yang nggak tahu Lawless jadi cobain Lawless kan gitu. Jadi kayak culture fast food, gua pribadi nggak anti, kita semua nggak anti, kita juga masih suka makan fast food. Tapi emang Lawless Burger Bar pengen nawarin alternatif lain aja dari si fast food itu gitu, dengan yang ya udah lu makanan yang kalau lu mau makanan yang lebih oke, quality-nya lebih bagus, ya lu harus nunggu gitu karena perlu waktu buat bikin makanan yang oke gitu aja sih. Jadi kayak operation itu sih menurut gua memang sangat-sangat penting dan nggak kalah pentingnya dibandingin dengan create menu ya, makanan yang oke, makanan yang enak. Di operation itu tahun ke tahun mungkin berbeda. Jadi tiap tahun mungkin harus diimprove dari sistem SOP-nya segala macam biar anak-anak juga kerja dengan nyaman, customer bisa ke-serve dengan baik juga gitu. Sulitnya adalah menemu balance antara pricing dan quality gitu ya. Jadi kayak kita pengen quality-nya bagus tapi pricing-nya juga nggak mau tinggi-tinggi gitu. Jadi kayak ya gimana caranya itu yang triknya di situlah buat kita setiap kali kita bikin menu tuh. Kalau makanan sih gue lagi seneng yakiniku don. Jadi kayak yakiniku tapi udah dibentuk donburi gitu. Kayak gue lagi seneng itu. Kalau minuman ice americano kayaknya gue lebih suka. Klasik. Ice americano. Kita bisa operate 3 tahun di tengah pandemi dengan segala kesulitan gitu ya. Jadi kayak salah satunya itu sih kayaknya beberapa hal yang menurut gue cukup membanggakan lah gitu, yang nggak disangka-sangka juga gitu. Terus kayak kita pernah kayak yang masak di tempat-tempat yang emang nggak kepikiran sebelumnya gitu. Kayak kita pernah diundang sama Garuda Indonesia waktu itu buat launching pesawat barunya mereka gitu. Akhirnya kita masak di hanggar mereka gitu di Garuda Maintenance Facility kalau salah namanya, GMF gitu. Nah itu sih cukup unik ya karena waktu itu kita masak di dalam hanggar yang ternyata itu kawasan berikat. Jadi ada hal-hal yang do's and don'ts-nya lah selama di situ gitu. Terus kayak
kita masak terus pesawatnya datang tuh kayaknya kayak aneh aja gitu, kayak nggak biasa nih gitu tempat masaknya gitu. Jadi kayak ya lumayan seru lah gitu. Selera orang kan berubah ya. Jadi kayak kita mikir gimana caranya kita tetap bisa keep up dengan tren sambil kita mempertahankan identiti kita juga gitu. Jadi kayak itu yang memang kayaknya pekerjaan yang emang nggak pernah selesai ya. Jadi kayak terus-terusan bakal kita lakuin selama brand kita tuh masih ada gitu. Jadi kayak menurut gua ya penting, tapi ada yang lain juga jangan dilupain. Kayak identity itu jangan dilupain gitu. Kayak keep up sama tren oke, tapi identity juga tetap dijaga gitu aja.